Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Dari pertanyaan yang tadi berkaitan dengan majelis taklim yang ada ini sangat banyak ya. Dan beragam majelis taklim ini. Yang antum harus cari majelis taklim yang di situ diajarkan Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salaf. Itu yang penting diingat oleh penanya, Quran dan sunnah. Harus kita pegang Quran Sunnah yang disampaikan oleh si dai-nya, si ustadznya, Quran dan Sunnah. Makanya si dai atau ustadz yang mengajarkan kita harus tahu bahwa dia akidahnya salaf, akidahnya jelas, manhajnya jelas. Yang dipelajari Quran dan Sunnah, Quran, Sunnah yang dipelajari oleh dia. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang tadi ditanyakan berkaitan dengan pengiriman bacaan, kembalinya kepada dalil. Ada enggak contoh dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha karena sudah meninggal. Begitu juga kepada anak-anaknya. Enggak ada riwayat yang seperti itu. Juga enggak ada para sahabat radhiyallahu anhum mengirimkan Al-Fatihah kepada para sahabat yang lain. Tidak ada riwayatnya. Begitu juga tidak ada para sahabat mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti jalannya para sahabat. Itu jalannya para sahabat. Kita diwajibkan mengikuti Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Sekarang enggak ada yang seperti itu. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan tidak akan sampai ibadah itu dikirimkan kepada orang lain. Termasuk yang tadi bacaan Yasin, Al-Fatihah, dan enggak akan sampai. Itu pendapat Imam Syafi'i dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah An-Najm di ayat 39. Jadi itu yang perhatikan. Kemudian soal masalah zikir, dianjurkan kita berzikir. Majlis ilmu ini majlis zikir. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Allah menyuruh untuk berzikir yang banyak, tapi berzikir dengan berjamaah seperti yang dilakukan itu enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Tadi sudah saya sebutkan, Nabi yang paling banyak berzikir dan sahabat yang paling banyak berzikir. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, majelis taklim itu yang harus diperhatikan, majelis taklim itu harus mengajarkan ilmu. Artinya majelis taklim itu kan majelis ilmu, mesti diajarkan ilmu. Buka umpamanya kitab akidah, tafsir, hadis, dibacakan kepada umat, dijelaskan syarahnya. Itu manfaat seperti itu. Jadi kalau dia umpamanya cuma duduk-duduk aja baca, ya nggak dapat ilmu selama-lamanya. Kan banyak majelis taklim yang hanya membaca surah Yasin, kemudian pulang, tapi nggak dijelaskan tafsirnya, penjelasannya. Kan kalau dijelaskan satu ayat setiap pertemuan manfaat, orang tambah ilmu. Kan doanya Rabbi zidni ilma, doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amnan taqabbala. Kalau cuma zikir rame-rame gitu, apa yang dapat? Puluhan tahun enggak dapat apa-apa dia. Jadi masih ilmu itu harus diajarkan ilmu sehingga setiap datang ke masjid itu dapat ilmu dan bermanfaat buat dia, bermanfaat buat keluarga, dan ada yang disampaikan kepada keluarganya. Itu jawaban saya.